Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Nur Aktiatu Reski, NIM 2018-101-803-11094. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pendapatan dan belanja negara dan masalah defisit APBN. Kebijakan pendapatan dan belanja negara. Kebijakan belanja negara pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis, serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat. Selanjutnya, arti penting dan peran analisis kebijakan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya di sini adalah APBN. APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga penyelenggara negara atau pemerintah setiap tahun mengajukan rencana undang-undang RUU APBN untuk dibahas bersama DPR. Jika disetujui, maka RUU tersebut ditetapkan menjadi undang-undang APBN yang berlaku selama 1 tahun anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBN adalah rencana keuangan tahun pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN perubahan dan bertanggung jawab APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Di sini ada fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi penawaran, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Selanjutnya, tujuan APBN. APBN bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Anggaran dibuat untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat bisa tercapai. Ada pula landasan hukum APBN antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Selanjutnya, penyusunan APBN. Pemerintah dalam penyusunan APBN tentu mempertimbangkan banyak faktor. Hal ini dilakukan agar anggaran yang disusun bisa tepat sasaran. Sasaran kebijakan keuangan pemerintah menjadi fokus utama penyusunan APBN. APBN disusun harus sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam program pembangunan nasional. Di sini ada pun prinsip penyusunan APBN. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan penguatan piutang negara. Dan yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Sebelum melakukan penyusunan APBN, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya.
pengarahan serta penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. Terjadinya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah terbanyak dan merata dengan harga yang stabil, serta dapat diakses oleh rakyat banyak. Keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Kepastian sistem pembiayaan, daerah yang adil, proporsional, nasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir APBN tetap sekitar bulan Januari sampai Juli. Contoh jika APBN melaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.